warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Satimbar dan Jayadi dari program studi Pendidikan Sosiologi kelas B semester 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang berada di Museum Kota Makassar, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Pada sejarahnya, bangunan ini didirikan pada tahun 1916 oleh pemerintah kolonial Belanda, yang dimana awalnya bangunan ini merupakan balai kota yang digunakan pada masa pemerintahan Belanda. Namun setelah beberapa tahun kemudian Amiruddin Maula pun menjabat menjadi wali kota di Kota Makassar dan mengalihfungsikan bangunan ini menjadi sebuah museum dengan tujuan untuk melestarikan ilmu pengetahuan serta sejarah yang ada di Kota Makassar dari zaman dahulu hingga saat ini. Konsep yang digunakan pada arsitektur bangunan ini merupakan konsep Art Deco yang dimana bahkan dari kejauhan pun tampak sangat menarik. Dari warna putih bangunan ini hingga warna merah marun pada atapnya membuat bangunan ini tampak menarik. Layaknya museum pada umumnya, gedung yang berlantai 2 dan mengusung gaya Eropa abad ke-17 ini menyimpan begitu banyak atau beraneka macam benda-benda bersejarah yang bahkan jika dihitung-hitung mencapai angka 460 benda-benda bersejarah. Nah, tujuan kami di sini adalah untuk menelusuri benda-benda bersejarah yang ada di Museum Kota Makassar ini. Namun tidak semuanya sih, karena memperhitungkan durasi video dan waktu yang diberikan oleh dosen pengampu. Nah, maka dari itu simak videonya. Museum Kota Makassar ini memiliki banyak ruangan dan setiap ruangan itu menyimpan benda-benda bersejarahnya masing-masing serta mengusung temanya masing-masing. Nah, saat ini saya sedang berada di ruang 1 yang menyimpan benda-benda bersejarah dan mengusung tema Makassar awal. Di ruangan ini terdapat benda-benda bersejarah pada masa sejarah awal Kota Makassar dan penjelasan mengenai sejarah pada masa tersebut. Di sini dapat kita lihat penjelasan mengenai kerajaan kembar dua Tandok serta peninggalan pada masa tersebut. Ada pula penjelasan mengenai Makassar kota dunia pada tahun 1532 sampai 1627 dan peninggalan yang ada pada masa tersebut, yakni cengkeh dan pala. Selanjutnya ada arti dan asal usul kata Makassar. Ada pula penjelasan mengenai Makassar pusat syiar Islam, dan yang paling menarik di ruang ini adalah peta Kota Makassar pada abad 16 sampai 17. Dan berikut adalah peta Kota Makassar yang mencakup wilayah Benteng Sambong.
2 yang mencakup tema Makassar masa kompeni kolonial hingga NKRI. Nah, di ruangan ini menyimpan ragam benda bersejarah serta penjelasan mengenai perjanjian budaya Perang Makassar serta penjelasan mengenai Ratu Wilhelmina. Nah, di sini ada penjelasan mengenai Perang Makassar, yang dimana pada sejarahnya terjadi konflik politik antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Goa, yang dimana setelah Kerajaan Goa menang dan Kerajaan Bone kalah, Kerajaan Bone pun melayani Kerajaan Goa, dan setelah dipimpin oleh Raja Arupalaka, kemudian melakukan perlawanan terhadap Kerajaan Goa, yang dimana Kerajaan Bone tersebut bersekutu dengan VOC. Dan setelah mereka melakukan perlawanan, kemudian berakhir pada kekalahan Sultan Hasanuddin setelah Perang Makassar terjadi. Setelah kekalahannya Sultan Hasanuddin, kemudian dibuatlah perjanjian Bongaya yang mencakup keuntungan bagi VOC serta kerugian bagi Sultan Hasanuddin. Sehingga setelah merasa bahwa pihak Sultan Hasanuddin dirugikan, kemudian Sultan Hasanuddin kembali melakukan perlawanan kepada VOC dan berhasil memukul mundur pihak VOC tersebut. Nah, teman-teman, setelah ruang 2 tadi, ruangan tersebut menyatu dengan ruang 3 dan ruang 4, yang dimana saat ini saya sedang berada di ruang 3 yang mengusung konsep atau tema wali kota Kota Makassar dari masa ke masa. Dapat dilihat profil dari wali kota yang ada atau menjabat di Kota Makassar dari masa ke masa, hingga sampai pada masa jabatan dari Muhammad Ramdan Pomanto yang menjabat pada tahun 2014 sampai 2019, yang merupakan wali kota yang paling dekat pada masa NKRI ini. Kemudian ada ruang 4, di mana pada ruangan ini terdapat penjelasan mengenai Kota Makassar dan perkembangan dari perdagangan Kota Makassar tersebut. Di sini dapat kita lihat penjelasan mengenai perkembangan Kota Makassar. Ada pula penganugerahan Samya Purnakarya Nugraha. Terus ada juga penjelasan mengenai Makassar, bandar niaga timur besar di masa akhir kolonial. Saat ini saya sedang berada di ruang 11 dengan tema Makassar, perdagangan, dan pelayaran. Dan di ruangan ini mencakup sejarah Kota Makassar mengenai perdagangan mereka serta pelayaran mereka yang pernah ke negeri Cina dan Australia. Nah, pada zaman dahulu, Makassar itu terkenal dengan pelautnya yang sangat ulung, di mana bukan hanya sekedar Nusantara, tapi bahkan ke mancanegara. Salah satunya mereka pernah pergi ke negeri Cina. Pada saat itu, dinasti Ming yang berkuasa pada abad ke-14 hingga 17 berkuasa dan memberikan oleh-oleh berupa keramik dari Cina dan Jepang kepada para pelaut Makassar yang berkunjung pada saat itu. Dan berikut adalah oleh-oleh yang diberikan oleh negeri Cina berupa keramik pada masa itu. Selanjutnya ada pula foto layaran rakyat Makassar ke negeri Australia, di mana keberanian para pelaut tersebut mengarungi lautan yang berbahaya di negeri Australia Utara membuat mereka menjalin hubungan kerjasama dengan penduduk asli Australia pada masa tersebut, yakni suku aborigin.
pada masa itu mereka membuat perjanjian atau apa ya, bisa dibilang ikatan politik berupa kerjasama Teripang yang berlangsung pada tahun 1881 sampai 1907. Nah, inilah foto dari kerjasama Teripang tersebut. Baik, saat ini saya sedang berada di ruang 12 yang mengusung tema Makassar Kota Multikultur, dan ruangan ini merupakan ruangan terakhir yang akan saya telusuri. Di ruangan ini menyimpan berbagai macam pakaian tradisional, dan tidak hanya pakaian tradisional dari Sulawesi Selatan, namun bahkan pakaian tradisional dari mancanegara. Dapat dilihat di sini ada pakaian tradisional dari Tionghoa, ada juga pakaian tradisional India, dan ada pula pakaian tradisional Melayu. Selain itu ada pula pakaian tradisional adat pengantin suku Bugis Makassar, yaitu terdiri dari baju kolok untuk mempelai pengantin laki-laki atau baju bodo untuk mempelai wanita, serta ada pula pakaian untuk pasapi, di mana pasapi ini pendamping dari kedua mempelai, yang bermakna bahwa mereka diharapkan menghasilkan keturunan setelah pernikahan tersebut. Ada pula pakaian tradisional Sulawesi Selatan yang lainnya, yakni pakaian tradisional Makassar, pakaian tradisional Luwu, dan juga pakaian tradisional Toraja. Nah, teman-teman, itulah tadi penelusuran saya di Museum Kota Makassar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang masuk pada materi yang dimaksud. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.